Di Inggris pada era Victoria, ada sebuah jasa dengan sebutan baby farmers atau peternak bayi yang ditujukan untuk para ibu yang tidak bisa merawat bayi mereka sendiri karena suatu kondisi seperti kehamilan di luar pernikahan. Para ibu tersebut membayar baby farmers untuk merawat bayi mereka. Biasanya, para perawat ini akan menjaga bayi-bayi tersebut sampai menemukan keluarga yang mau mengadopsi mereka dengan penuh kasih. Terkadang baby farmers juga akan mengembalikan bayi-bayi itu kepada orang tua kandungnya ketika sang orang tua sudah lebih stabil secara finansial. Namun tindakan mulia ini tidak selamanya tanpa celah. Ada kasus seperti Amelia Dyer di mana baby farmers ini malah menghabisi anak-anak itu secara brutal demi keuntungan pribadi, hingga dia dikenal sebagai salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah Inggris. Lahir dengan nama Amelia Elizabeth Hobley pada tahun 1837, dia dibesarkan dalam sebuah keluarga besar di pinggiran Bristol. Amelia mendapatkan pendidikan yang baik, sering menghabiskan waktu membaca buku sastra dan puisi, serta memiliki bakat alami sebagai perawat. Ketika masih kecil, ibunya menderita tipes dan mengalami gangguan mental yang parah. Amelia merawat ibunya hingga wafat pada tahun 1848. Setelah itu dia kehilangan kontak dengan sebagian besar keluarganya. Pada tahun 1861, Amelia menikah dengan George Thomas, seorang pria yang 35 tahun lebih tua darinya. Mereka memiliki satu anak sebelum Thomas meninggal pada tahun 1869. Harus menjadi janda dengan seorang anak kecil, Amelia sangat membutuhkan penghasilan. Selama pernikahannya, dia telah dilatih sebagai perawat oleh seorang bidan yang mengajarinya tentang bisnis baby farming. Namun, Amelia melangkah lebih jauh dari itu. Dia mulai memasang iklan di surat kabar lokal, mendeskripsikan diri sebagai wanita yang sangat terhormat yang akan memberikan rumah yang aman dan penuh kasih untuk anak-anak yang tidak diinginkan. Sebagai imbalan atas jasanya, dia meminta pembayaran di muka yang cukup besar. BBC melaporkan bahwa biaya ini bisa mencapai 80 euro atau setara dengan sekitar 10.000 dolar hari ini. Namun, bukannya menggunakan uang tersebut untuk memberi makan dan merawat anak-anak seperti yang dijanjikan, Amelia menyadari bahwa dia bisa menghasilkan keuntungan dengan menyimpan uang tersebut dan menyingkirkan bayi-bayinya. Awalnya, untuk menyingkirkan bayi-bayi itu, Amelia Dyer hanya membiarkannya kelaparan dan diabaikan. Dia juga memberi bayi-bayi itu larutan opioid yang dikenal sebagai mother's friend, biasa digunakan untuk menenangkan bayi yang menangis. Namun pada tahun 1879, seorang dokter mulai curiga terhadap jumlah kematian yang dilaporkan dari rumah Amelia. Dokter itu kemudian melaporkan kejanggalan ini kepada pihak berwenang. Namun bukannya dikenakan dakwaan pembunuhan, Amelia hanya dijatuhi hukuman 6 bulan kerja paksa karena pengabaian pada bayi. Tetapi hal itu tidak menghentikan Amelia Dyer. Setelah dibebaskan, dia memasang lebih banyak iklan untuk layanan baby farmingnya dan terus menerima pembayaran untuk merawat bayi-bayi tersebut. Namun kali ini, dia menemukan cara baru untuk membunuh bayi-bayi itu dengan lebih cepat dan menghasilkan lebih banyak uang. Dia sengaja memasang pita penghias di leher para bayi agar perlahan kehabisan nafas. Amelia menyadari kesalahan sebelumnya ketika meminta petugas kepolisian untuk melaporkan kematian bayi-bayi tersebut. Jadi dia mulai membuang jasad bayi itu, membungkusnya dengan kain linen dan koran, lalu membuangnya ke sungai. Amelia juga selalu memperhatikan pergerakan pihak berwenang. Dia sering berpindah ke kota baru, menggunakan identitas baru di setiap perpindahannya untuk mengelabui polisi serta orang tua yang mencari anak-anak mereka. Sementara itu, sama seperti ibunya, Amelia Dyer mengalami gangguan mental. Dia pernah mencoba menghabisi dirinya sendiri dan beberapa kali masuk ke rumah sakit jiwa. Suatu kali dia bahkan mengalami overdosis, tetapi bisa selamat akibat tingkat toleransinya yang tinggi terhadap opium. Namun, banyak yang percaya bahwa gangguan mental ini mungkin hanya dibuat-buat karena sering terjadi pada saat-saat yang tepat ketika polisi hampir menangkapnya. Meskipun tidak mungkin mengetahui berapa banyak anak yang dihabisi Amelia Dyer,
Saksi mata kemudian melaporkan bahwa mereka melihatnya menerima hingga 6 bayi sehari. Diperkirakan bahwa selama hampir 30 tahun, dia bisa saja menghabisi hingga 400 anak. Dan jumlah itu bisa saja lebih tinggi jika dia tidak tertangkap setelah membuang jasad bayi secara ceroboh. Pada bulan Maret 1896, seorang nelayan di Sungai Thames menemukan sebuah bungkusan mengambang di sungai. Di dalamnya ada tubuh kecil seorang bayi perempuan yang sudah membusuk, terbungkus dalam kain linen dan kertas. Di lehernya terdapat tali pita putih. Seorang petugas polisi yang cerdik melihat ada nama yang hampir pudar tertulis di sudut kertas serta sebuah alamat yang ada di wilayah Reading. Alamat tersebut adalah milik Amelia Dyer. Namun polisi belum dapat menghubungkannya secara pasti dengan kejahatan itu. Jadi mereka memasang jebakan dengan menggunakan seorang wanita muda sebagai umpan. Wanita muda itu berpura-pura sebagai seorang ibu baru yang menghubungi Amelia untuk menanyakan layanan baby farming. Amelia mengatur pertemuan dengan wanita tersebut tanpa menaruh rasa curiga. Saat berhasil menggeledah rumah Amelia, polisi terkejut dengan bau busuk yang begitu menyengat. Mereka juga menemukan pita putih seperti yang melilit leher jasad bayi di sungai dan surat dari para ibu yang menanyakan anak mereka. Pada 3 April 1896, polisi menangkap Amelia Dyer. Sementara itu, mereka menyusuri Sungai Thames untuk mencari kemungkinan lebih banyak jasad bayi. Mereka menemukan 6 yang semuanya diakui dihabisi oleh Amelia Dyer. Dia bahkan memberitahu polisi bahwa pita putih di leher mereka adalah caranya mengenali korban-korbannya. Selama persidangannya pada Mei 1896, Amelia Dyer hanya mengaku bersalah atas 1 pembunuhan dan mengklaim kegilaan sebagai pembelaannya. Namun, juri memutuskan bahwa dia berpura-pura mengalami gangguan jiwa untuk menghindari tuntutan hukum. Hanya butuh waktu 4 menit untuk menjatuhkan vonis. Amelia dijatuhi hukuman mati dan pada pukul 9 pagi pada tanggal 10 Juni 1896, Amelia Dyer dihukum gantung. Kasus Amelia Dyer menarik perhatian nasional karena banyaknya jumlah korban dan lamanya waktu Amelia Dyer menghindari hukuman. Kasus ini juga memicu revolusi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, menginspirasi parlemen untuk mengesahkan undang-undang baru seperti Infant Life Protection Act pada tahun 1897. Beberapa sejarawan menarik benang merah dengan kasus Jack the Ripper, bahkan menduga bahwa Amelia Dyer bisa saja ikut terlibat dalam aksi Jack. Keduanya memang memiliki jumlah korban yang banyak dan aktif pada waktu yang sama, meskipun tidak pernah terbukti bahwa mereka terkait satu sama lain. Meskipun diyakini bahwa Amelia Dyer menghabisi ratusan bayi, hanya 3 korban yang berhasil diidentifikasi. Sisanya tetap tak bernama, meninggalkan rasa pilu yang mendalam. Sebuah akhir yang tidak adil bagi manusia kecil yang tidak berdosa.